Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, sobat Bang Zuma, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sahabat-sahabat semuanya sering ya mendengarkan atau melihat kesaksian-kesaksian yang mengaku murtadin, bahkan apa judulnya itu bombastis ya. Sering mendengarkan kesaksian dari pengakuan yang katanya guru pondok pesantren, yang katanya pengasuh pondok pesantren murtad, ya kan? Yang katanya dulu lulusan pondok pesantren murtad, sering ya seperti ini. Mungkin sahabat-sahabat semuanya juga sering melihat judul guru pesantren murtad. Nah, contoh seperti ini. Nah, sering kita temukan di dunia YouTube berkeliaran kesaksian-kesaksian seorang murtadin yang dulu katanya guru ngaji, yang dulu katanya tekun beribadah, murtad karena sebuah penampakan, sebuah mimpi dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita menanggapi ini semua? Jangan kaget, itu hanya fenomena yang mereka bangun untuk mempengaruhi saudara-saudara kita muslim yang masih awam, supaya apa? Beranggapan, wow, banyak yang murtad gitu kan. Sedangkan guru ngaji aja murtad, sedangkan lulusan pondok pesantren aja murtad. Nah, bagaimana kita bisa melihat fakta-fakta ini dengan bijak? Kita simak nanti videonya. Benarkah orang ini guru ngaji? Benarkah orang ini adalah seorang murtadin? Dan benarkah orang ini dulu kalau memang ya pernah menjadi muslim, orang yang taat atau orang yang mau belajar tentang Islam? Coba kita simak video yang berikut ini, ikhwan. Nah, di dalam tema pada malam hari ini adalah kenapa saya mengambil tema, semakin saya mengkaji kitab lama saya semakin yakin bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang mampu menyelamatkan hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat, gitu. Nah, di sini sebenarnya sudah ini ya, berusaha menyamakan ya. Coba semakin mengkaji kitab lama saya, nah semakin menunjukkan kalau Yesus seperti ini. Nah, pertanyaannya, di dalam Al-Quran apakah ada Yesus? Nggak ada kan? Karena dulu saya sering berdoa gitu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhanku, berikanlah aku kebaikan, keselamatan di dunia maupun di akhirat, dan jauhkanlah aku dari siksaan api neraka. Itulah terjemahan bahasa Indonesianya gitu. Dan ternyata, nah coba kita lihat ya. Ini judulnya guru pesantren dan guru ngaji ini bongkar fakta, ya kan? Al-Quran tulisannya ini nih. Jadi tulis Al-Quran setelah murtad. Coba, kalau memang dia ini yang mengaku sebagai guru pondok pesantren, kira-kira sahabat-sahabat semuanya percaya nggak dengan mendengarkan cara bacanya, dengan mendengarkan dia menyebutkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina, bukan atina, karena di situ tidak ada ain. Mungkin kalau kita yang awam ya masih dimaklumi ya, kita mengaku seorang makmum. Nah, orang yang masih belajar ini disebut guru pondok pesantren, tapi Robbana atina. Ini di sini sudah kelihatan ya teman-teman ya, sudah kelihatan. Nah, coba dia membawakan ini, sering membawa yang mengatakan sering berdoa, ini apa yang didapat dari dia? ternyata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar itu ternyata ada di dalam janji Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang memberikan kita keselamatan. Gitu. Makanya, nah coba
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adzabannar. Nah, di sini menyangkut pautkan dengan Yesus. Ya Tuhan kami, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, serta peliharalah kami dari siksa neraka. Tidak ada satupun kata yang pernah diucapkan Yesus yang disebutkan di dalam Bible yang menarasikan bahwasannya Yesus itu memelihara dari siksa neraka. Nggak ada, nggak ada. Coba kalau dia membawakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, terus disangkutkan dengan Yesus, di mana coba kita lihat dalil apa yang mereka samakan? Nah ini, coba dalil apa yang dia samakan dengan doa ini yang katanya sering disebutkan oleh Yesus, pernah disampaikan oleh Yesus. Coba kita dengarkan, ikhwan. Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 gitu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kita ini nggak bisa datang ke surga, kita nggak bisa masuk ke surga, dan kita nggak bisa ya menjadi warga kerajaan Allah kalau kita tidak hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan mengatakan apa? Akulah jalan. Jadi kalau misalkan kita ikut Yesus, kita ini bakal dapat jalan, baik jalan keluar dari masalah-masalah kita, baik jalan keluar dari apapun persoalan kita. Parah nih. Jadi kita tuh selalu diberikan jalan keluar oleh Tuhan, karena kita mengikuti jalan Shirot, gitu, jalan. Akulah. Nah ini kesaksian sambil baca, kelihatan sekali semua ini seperti dibuat sedemikian rupa sambil melihat ke bawah sambil membaca. Coba kita perhatikan, dia menyamakan itu dengan di dalam Yohanes, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang akan sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Apa kata Yesus di sana? Yesus mengaku sebagai jalan yang membawa kebenaran, yang membawa hidup. Tetapi siapakah tujuan? Nah, ini tetapi dia menjelaskan bahwasanya di situ akulah jalan, akulah kebenaran, akulah dan hidup, Yesus sebagai Tuhan. Sedangkan jelas dikatakan oleh Yesus sebagai jalan. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Kan jelas itu. Yesus mengaku sebagai jalan yang membawa kebenaran, menuntun Bani Israel untuk menuju kepada Bapaknya Yesus. Nah, kalau Yesus dikatakan Tuhan, ya kan? Terus Bapak siapa? Sedangkan Bapak jelas tujuan. Akulah hidup, ya, untuk mendapatkan hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kan jelas itu. Kalau dia menyamakan itu, Yesus sebagai jalan. Sedangkan Rabbana atina fid dunya hasanah ini itu doa. Kita berdoa kepada Allah. Nah, sedangkan akulah jalan itu pengakuan Yesus. Ya kan? Yesus mengajak Bani Israel untuk mengikuti jalan dia untuk menuju ke Bapa, bukan menuhankan Yesus. Agak berulang orang. Nah, jalan. Udah kita dikasih jalan oleh Tuhan, kita dibenarkan oleh Tuhan. Akulah jalan dan kebenaran. Sesudah kita dibenarkan oleh Tuhan, maka kita diberikan hidup oleh Tuhan Yesus Kristus kita. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Gitu. Nah,
Iya, di situ sebagai jalan, bukan Tuhan. Orang ini menyamakan tapi nggak nyambung. Ini nggak nyambung ya, Ikhwan ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang kadang-kadang disampaikan oleh para misionaris untuk mengelabui, untuk memuluskan misinya dalam misi pemurtadan. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita bantah, perlu kita sanggah. Supaya apa? Supaya saudara-saudara kita juga teredukasi. Karena apa? Tanpa kita reaksi seperti ini, liar ya. Di dunia maya ini banyak sekali hal seperti ini berkeliaran. Sedangkan banyak juga kita temukan kesaksian-kesaksian itu bukan kesaksian yang asli, tetapi orang Kristen itu sendiri membuat settingan sebuah kesaksian sehingga orang-orang yang masih awam itu menganggap banyaknya murtadin di musim sekarang ini. Nah ini, tetapi saya percaya dengan sahabat-sahabat semuanya, saudara-saudaraku semuanya yang sekarang ini ya sudah difasilitasi dengan majunya teknologi, bisa mengakses, bisa membandingkan kebenaran itu ada di mana. Begitu Ikhwan ya. Kita lanjutkan videonya. Apa sih yang membuat saya tertarik gitu menjadi murid Tuhan Yesus ya, saudara-saudara sih? Karena ketika saya mengkaji lagi kitab lama saya, ya saya akan mengulang lagi ya, bukannya itu aja bukan, tapi mengulang sedikit mengingatkan bagaimana perjalanan awal rohani saya sehingga saya benar-benar mantap untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Walaupun saya dibilang orang murtad. Wah, itu kita dengarkan ya, Ferdi, murtad gitu. Ya nggak apa-apa. Memang saya murtad. Tapi bagi saya, murtad itu adalah murid Tuhan Yesus yang taat. Itu murtad. Misalkan, wah ini ada murtadin nih. Ya iya, saya murtadin. Murid Tuhan Yesus yang taat di Indonesia. Itu murtadin. Jadi jangan pernah kecil hati kalau kita dibilang murtad. Ya, karena inilah, jadi murtad bangga ya nggak apa-apa. Tapi kita akan mendengarkan apa yang akan dikutip setelah ini. Dia akan membawakan apa? Nanti kita dengarkan bagaimana dia menyebutkan ayat Al-Quran, benar nggak isinya ayat Al-Quran tersebut. Dia nanti menyebutkan surat apa, ayat berapa, nanti kita cek. Karena kita adalah murid Tuhan Yesus yang taat, itu murtad. Gitu. Nah, kembali kepada apa yang saya kaji pada waktu itu, di dalam surat Al-Baqarah, ayat yang kedua. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tetapi sebelum saya membahas tentang yang kedua, saya akan bahas dulu tentang fungsi daripada kitab saya yang lama, yaitu di dalam coba dia membawakan ayat itu yang pertama. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi dia membawakan ini mungkin karena mudah ya bacanya ya. Guru pondok pesantren, ngaku mantan guru pondok pesantren, sekelas pengakuan guru pondok pesantren. Bacanya kayak gitu ya Mas ya. Dasar kafir. Terus yang kedua, dia tidak berani mengambil satu ayat yang lebih jauh gitu loh. Seharusnya kalau mengaku sebagai guru pondok pesantren itu yang dibawa bukan ya hal yang yang pertama yang mudah dihafal seperti itu ya. Ambil ayat yang lebih bombastis gitu kan, untuk menunjukkan kepada orang Kristen bahwasanya benar-benar mantan guru pondok pesantren. Nah kalau dibawa surat Al-Baqarah ayat kedua, coba ayat kedua dibawa ya, mau mencari yang mudah ngapalin namanya itu. dalam Al-Baqarah juga QS 2 ayat 185. Nah, di sini kita tahu apa sih fungsi daripada kitab iman saya yang lama. Apa sih fungsinya? Karena kita dalam mengimani sesuatu, kita harus tahu nih. Ya contohnya kita beli handphone.
Kita harus tahu nih, fungsi handphone itu untuk apa aja. Kalau misalkan kita pengen tahu fungsi handphone untuk apa aja, bagaimana cara menggunakannya, ya kita harus membaca user guide, buku panduan. Nah, begitu juga dengan kitab saya yang lama. Jadi saya harus tahu nih, apa sih tujuan daripada ya Tuhan saya dalam iman saya yang lama menurunkan kitab saya yang lama. Gitu. Makanya saya membaca dalam QS 2 ayat 185. Coba ya, kita dengarkan katanya dia membawakan surat yang kedua ayat 185. Ingat ya, surat kedua ayat 185 dia menyebutkan, berarti kan Al-Baqarah ayat 185. Coba kita lihat narasinya. Pada bulan Ramadan ya, Allah menurunkan kitab yang bernama Al-Quran sebagai petunjuk Furqan, sebagai penjelas daripada petunjuk-petunjuk itu, Bainat, sebagai pembeda mana yang hak, mana yang batil, Hudan, pembeda. Furqan, petunjuk, Bainat, penjelas, Hudan, pembeda. Ternyata fungsi kitab saya yang lama hanya 3. Furqan, Bainat, dan Hudan, petunjuk, penjelas, dan pembeda. Nah, lalu saya menguji, apakah benar kitab lama saya itu adalah kitab yang sebagai petunjuk, memberikan petunjuk buat saya. Makanya, nah coba kita lihat ya, di surat Al-Baqarah ayat 185, kita langsung ngecek ya, kita langsung ngecek sesuai apa yang dia katakan, benarkah narasinya seperti itu? Kita cek ya teman-teman ya. 185. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi dia berusaha untuk menjelaskan, ya kan, bahwasanya Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia, penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara hak yang batil dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya itu bukan musafir, pada bulan itu berpuasalah. Siapa yang sakit atau di dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya. Pada hari-hari yang lain Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Adalah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Sebenarnya kalau membawa ayat ini nggak nyambung. Di sini konteksnya jelas sekali ya. Allah itu menurunkan Al-Quran sebagai pembeda mana yang benar dan mana yang salah. Dan Allah menjelaskan pada saat orang-orang menjadi musafir, nah hendaklah berpuasalah siapa yang sakit atau dalam perjalanan tidak berpuasa. Nah, jadi penjelasan bagaimana orang yang sakit atau dalam perjalanan sebagai seorang musafir bila tidak puasa harus menggantinya. Nah, harus menggantinya.
Di sini sebenarnya kan penjelasan tentang kuasa juga, tapi narasinya sangat beda sekali dengan apa yang dimaksudkan orang ini ya. Nah, begitulah Ikhwan fillah ya, sekelumit gambaran kualitas orang murtadin bisa kita lihat seperti apa. Jadi kita nggak panjang-panjang, kita hanya membuktikan benarkah orang ini kalau memang dulunya seorang muslim, benarkah dia bisa membuktikan kalau guru pondok pesantren. Tapi kita bisa menilai sendiri seperti apa orang ini sebenarnya. Baik sahabat-sahabat semuanya, mohon maaf kalau ada kekhilafan saya, mohon maaf kalau ada ucapan saya kurang berkenan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Saya masih pembelajar. Bila ada bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran dari saya, itu murni kesalahan saya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Mari kita bersama-sama duduk berdiri dalam satu barisan, kita membentengi umat dari usaha-usaha para kaum kafir yang ingin mengikis iman saudara-saudara kita. Insya Allah kita tetap semangat dalam menyampaikan satu kebenaran walaupun dalam satu ayat. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan.